selamat pagi anak-anak semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita akan mengikuti kebaktian. Nah anak-anak, Miss Peter dengan Mr. Clement akan memimpin pujian pada kebaktian pagi hari ini. Anak-anak, Miss minta semuanya duduk dengan sikap yang manis. Kita akan datang ke hadirat Tuhan dengan menyanyikan pujian Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi. Sebelum kita melanjutkan ke pujian yang berikutnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, kita akan berdoa, sikap tangannya yang baik ya. Kita fokus dan kita bersyukur pada Tuhan. Mari kita berdoa anak-anak. Bapa yang makasih yang duduk dalam tahta kerajaan surga, kami anak-anakmu datang ke hadiratmu ya Bapa untuk mengucap syukur atas berkat rahmat yang kau berikan pada kami dan juga pada keluarga kami. Bapa, pada pagi yang indah ini kami akan mengikuti kegiatan yaitu kebaktian. Kiranya kau juga dapat menyertai kami, memimpin kami sehingga kami dapat mengikuti kebaktian dengan baik. Buka hati kami, pikiran kami, dan mampukan kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami apa yang Engkau akan firmankan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk kebaktian hari ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, Miss minta semuanya sekarang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian ya. Pujian ini anak-anak menceritakan bagaimana perbedaan antara kita manusia dengan Tuhan Yesus dalam mencari sesuatu. Yuk semuanya bangkit berdiri, ikuti gerakan Miss Peter dengan Mr. Clement ya.
Mr. Clement, biasanya kita sebagai manusia, kita rajin mencari uang, ya, lupa mencari Tuhan. Tapi anak-anak, Tuhan Yesus itu selalu anak-anak pagi, siang, sore, malam mencari kita, orang-orang yang berdosa. Nah, anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Widya. Kita siapkan hati kita dengan menyanyikan pujian. Apa Mr. Kramer? Baca kitab suci Doa tiap hari. Ayo, silakan. Semua bangkit berdiri ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yuk sekali lagi ya. Siap. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, lari haleluya. Baca kitab suci, Doa tiap hari. kalau mau tumbuh. Ya anak-anak, silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, kalau kami boleh menyenangkan hati Tuhan melalui puji-pujian yang kami naikkan. Saat ini juga Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan melalui cerita firman Tuhan yang akan kami dengar. Biarlah firman Tuhan boleh membawa kami semakin dekat, semakin mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak, hari ini temanya not envy with other, atau tidak iri dengan orang lain. Ya, ayatnya diambil dari Yakobus 14 sampai 15. Di sini Miss Widya akan membacakan ya. Di ayat 14 berbunyi, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, disitulah ada kekacauan dan segala macam perbuatan. Nah, anak-anak, di sini diingatkan sama Tuhan, apa sih itu iri hati? Nah, iri hati menurut Kamus Bahasa Indonesia itu ada dua. Satu, merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain, ya. Jadi kalau ada orang lain yang lebih, kita kurang senang. Yang kedua, kecemburuan melihat kelebihan orang lain. Jadi kita cemburu, aduh kenapa sih kok orang lain itu teman kita nilainya bisa bagus ya. Kalau kita positif pasti keinginan itu melalui apa? Oh temanku nilainya bagus, aku juga pengen kok nilainya bagus, yaitu dengan cara apa? Dengan cara belajar yang baik. Itu nggak apa-apa. Nah, di sini yang timbul karena adanya sifat ketika puas diri sendiri. Nah, kita juga perlu hati-hati. Kenapa kita perlu hati-hati, Miss? Karena itu jebakan si iblis mempengaruhi kita supaya kita jauh dari Tuhan, ya. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita pasti iblis senang sekali, ya. Nah, di sini ada 5 dampak
iri hati. Satu, mengalihkan fokus, ya, mengalihkan fokus. Jadi fokus kita cuma membandingkan, ya, membandingkan teman kita. Oh, teman kita tasnya bagus. Nah, ya, aku gimana ya kalau dengan cara yang baik, kalau ada temannya, aku pengen tas yang bagus seperti temanku, aku mau nabung, kalau saya dikasih uang jajan mama, papa, akan saya tabung. Nah, itu baru bagus. Tapi kalau kita menginginkan dengan yang tidak baik, dengan iri hati, wah, itu tidak baik, ya. Yang kedua, menghambat pertumbuhan kerohanian kita atau ibadah kita. Jadi menghambat, kita lama-lama akan jauh dari Tuhan. Karena apa? Hati kita punya iri hati. Tuhan itu nggak menginginkan itu. Tuhan inginkan hati kita yang baik, yang bersih, supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, ya. Yang ketiga, merupakan pemberontakan. Kenapa disebut merupakan pemberontakan? Karena tadi yang Miss katakan, ya, kita akan jauh dari Tuhan. Karena apa? Kita suka membanding-bandingkan teman kita, dan kita tidak merasa kita juga punya kelebihan, gitu ya. Tapi yang dibandingkan orang lain. Nah, ya, kita memberontak, Tuhan gak adil, kok teman kita bisa begini, saya tidak bisa. Nah, kita tidak bersyukur kepada Tuhan, gitu ya. Terus yang keempat, menyia-nyiakan waktu. Nah, ya, waktu akan tersia-sia karena kita selalu memikirkan orang lain dengan hati yang tidak baik, ya. Yang kelima, membawa pada dosa-dosa yang lain. Kenapa dapat membawa pada dosa-dosa yang lain? Karena tadi dosa yang satu, iri karena teman kita tasnya bagus. Ini ada teman kita yang lain juga tadi hasil ulangannya bagus, kita iri lagi. Jadi kita nambah lagi keirian. Jadi menambah dosa-dosa yang lain. Nah, di Alkitab juga ada tokoh Alkitab juga yang mempunyai iri hati. Nah, contohnya nih anak-anak, seperti Kain. Nah, Kain iri hati kepada Habel, adiknya sendiri tuh. Karena Habel itu dia mempersembahkan kepada Tuhan, persembahannya diterima kepada Tuhan. Kainnya iri. Nah, yang kedua, saudara Yusuf juga iri kepada Yusuf. Kenapa iri, Miss? Saudaranya? Karena apa? Karena Yusuf itu mendapatkan mimpi dari Tuhan, dia iri. Terus yang kedua, Yusuf disayang sama papahnya, sama ayahnya. Saudara-saudaranya iri kepada Yusuf. Yang ketiga, Saul. Saat berperang, Saul itu dapat membunuh berlaskar-laskar, ya, berlaskar-laskar orang. Tapi Daud itu beribu-ribu laskar. Nah, dari situ Saul juga iri hati kepada Daudnya. Nah, anak-anak, melalui cerita singkat pada pagi hari ini, kita dapat mendapatkan firman Tuhan ini supaya boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita dapat melakukannya apa? Satu, berhenti membandingkan. Kita tidak boleh membanding-bandingkan. Apa yang kita miliki kita syukuri. Ya, kita nggak usah membanding-bandingkan kepada teman-teman kita. Yang kedua, bersukacita dengan berkat yang sudah Tuhan berikan. Kita bersyukur, Tuhan makasih ya untuk berkat hari ini, kita bisa bersyukur. Kita juga bisa bersyukur dengan diri kita sendiri. Tuhan terima kasih ya, Tuhan sudah menciptakan aku, Tuhan sampai sekarang ini. Nah, kita bisa bersyukur. Terus yang keempat, menghitung berkat-berkat Tuhan. Kita dapat menghitung berkat Tuhan dan kita juga bisa membagikan kepada orang lain. Yang kelima, berdoa dengan motivasi yang benar, ya. Kalau kita berdoa dengan motivasi yang benar, Tuhan juga akan memberikan kekuatan kepada kita.
supaya kita dapat melewati semuanya itu ya. Anak-anak, hari ini firman Tuhannya mengingatkan kita supaya kita tidak iri hati kepada orang di sekitar kita. Nah, ayat emasnya diambil dari Amsal 14 ayat 30 yang berbunyi, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusungkan tulang. Ulang lagi ya, sekali lagi diulang. Diambil dari Amsal 14 ayat 30 bunyinya, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusungkan tulang. Ya, itu firman Tuhan yang hari ini kita dengarkan. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan maupun cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kami supaya kami boleh bersyukur akan diri kami pribadi, apa yang Tuhan berikan kepada kami bersyukur, kami boleh berterima kasih kepada Tuhan. Kami tidak akan membanding-bandingkan dengan orang lain, tapi kami tetap akan mengucap syukur akan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss Widya, ingat ya, tidak boleh iri hati kepada siapapun, baik itu kepada adik, kepada kakak, atau kepada teman-teman kita yang mempunyai kelebihan jika dibandingkan dengan kita. Kita akan tutup kebaktian pada pagi hari ini dengan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji